Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini. Kita akan melanjutkan membahas kitab Matan Abu Syuja, atau dikenal juga dengan Al-Ghoyah wa Takrib, karya Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Kita masuk Kitabul Hudud, kitab tentang hudud. Hudud itu artinya had. Disebut hudud, katanya secara lugat itu al-man'u. Man'u itu artinya mencegah. Sumiyatil hududu bidzalika liman'iha min irtikabil fawahishi. Disebut hudud itu dengan hal tersebut karena dengan hudud itu mencegahnya dari melaksanakan al-fawahish. Al-fawahish itu dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Contohnya seperti zina. Maka kejelekan fawahish itu contoh seperti zina. Karena itu orang yang melaksanakan zina itu ada hududnya. Wazani ala darbaini muhsanin wa ghairi muhsanin. Zina itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Wazani maksudnya orang yang berzina itu ada dua jenis. Pertama muhsanin, yang kedua wa ghairu muhsanin. Yang pertama adalah muhsan, yang kedua ghairu muhsan. Katanya yang disebut muhsan tu annahul baligul akilul hurru. Yang disebut muhsan adalah seorang yang balik dan berakal, yang merdeka. Alladzi ghayyaba hasyafatahu aw qadraha, yang meletakkan hasyafahnya atau dakarnya atau kemaluannya atau kadarnya min maqtu'iha bikubulin fi nikahin sahihin, atau kadarnya kalau hasyafahnya itu min maqtu'iha, ada ukurannya gitu. Bikubulin fi nikahin sahihin, meletakkannya di dalam kubul atau parji di dalam pernikahan yang sahih. Artinya secara simpelnya adalah seorang yang muhsan itu adalah orang yang pernah menikah itu atau pernah melakukan hubungan suami istri di atas pernikahan yang sah. Fal muhsanu hadduhu ar-rajmu. Muhsan itu kalau dia berzina, maka hadnya itu
atau batasan hukumannya itu adalah ar-rajam, dirajam. Dirajam bihijaratin mu'tadilatin la bihiso sogiratin. Sebentar, apa ini? Wala bisahrin. Jadi dilempar dengan batu yang pertengahan ukurannya, jangan oleh kerikil yang terlalu kecil, dan jangan juga oleh batu yang besar. Jadi kalau batu besar sekali lempar mati langsung, jangan. Ini yang pertengahan. Benar, pertengahannya segede-gede gini mungkin pertengahan. Segede-gede. Kalau kecil-kecil mungkin enggak. Kelamaan. Karena itu sampai meninggal, dilemparnya sampai mati. Wa ghairul muhsani. Nah, kalau bukan muhson, orang yang berzina, dia belum pernah menikah tapi berzina, atau ada kayak ada orang bilang saya belum pernah menikah kan, tapi sering cerita masalah begituan, jadi artinya sering berzina. Nah, kalau belum muhson, hadduhu mi'atu jaldatin wa tagribu amin ila musafatil qasri. Hadnya itu adalah mi'atu jaldatin, dicambuk dengan 100 cambukan satu. Yang kedua, watagribu amin, dibuang, diasingkan selama setahun, ila musafatil qasri, dari negerinya untuk ukuran perjalanan salat qasar. Jadi boleh salat qasar. Orang kemarin salat qasar itu boleh melakukan salat qasar kalau dia melakukan perjalanan sebanyak atau sejauh 16 farsah. Sementara 1 farsah adalah 3 mil, berarti 48 mil. 1 milnya itu adalah 1,609 km. Berarti pernah dihitung tuh kemarin sekitar 77 km. Jadi dibuang dari negerinya atau diasingkan selama setahun untuk jarak 77 km. Enggak jauh sekarang. Kalau saya sekarang di Majalengka, Sumedang itu hanya 40-an, Kuningan 40-an. Ya mungkin masuknya Sumedang tapi sudah sana tuh. Cikalong sana mungkin udah masuk tuh. Gitu, orang nggak kenal sama saya di situ. Jadi masih diasingkan ke tempat yang orang nggak kenal. Itu banyaknya gitu. Nah, gitu asing setahun. 77 kilometeran. Wasyaraitul ihsani arba'un. Jadi sebut syarat ihsan itu ada 4 disebutin di sini. Pertama adalah al-bulugu, dia telah balik. Wal aqlu, yang kedua yang dia berakal. Yang ketiga wal huriyatu, dan dia juga merdeka. Jadi kalau budak tidak berarti bukan muhsan. Yang keempat adalah artinya kalau dia itu adalah budak atau muba'at itu dia sudah dibayar setengahnya, udah dimerdekakan setengah ya. Jadi artinya masih budak tapi, atau mukatab atau ummul walad, mereka itu bukan muhsan. Walaupun mereka
berhubungan antara mereka itu di dalam pernikahan yang sah. Jadi kalau mereka menikah sah pun bukan muhsan karena dia bukan merdeka. Yang keempat, wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin. Dan dia menikah atau pernah melakukan hubungan suami istri berjima begitu di dalam pernikahan yang sahih, walaupun dia itu menikahnya sama dimiyin. Baik menikah sama muslim atau dimiyin, artinya beliau itu membenarkan atau membolehkan seseorang menikah dengan seorang ahlul kitab yang dhimmi. Jadi kalau yang dianggap ahlul kitab itu sekarang Yahudi dan Nasrani. Kalau seorang laki-laki menikah sama Yahudi dan Nasrani atau Nasrani, mereka tuh masih ahlul kitab. Walaupun memang kitab itu ada perubahan, tapi dianggap ahlul kitab karena perubahannya nggak semua kelima masih ada di situ, masih ada bekas-bekas sebagiannya masih. Karena kalau udah murni ya tidak mungkin mereka jadi masih ini kan perselisihan. Oh, itu udah ada perubahan ya, ahlul kitabnya udah berubah. Ya dari zaman Nabi juga sudah ada perubahan. Tapi kan itu bentuk rukhsah, artinya bahwa seorang laki-laki muslim bila mana kadang-kadang ada kepentingan darurat, misalkan kita pergi ada tinggal di negeri kafir dan kita tidak yang bisa dinikahi, diizinkan menikah sama perempuan. Nah, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kalau dia sudah menikah, asalnya dia yang boleh kan laki-laki, perempuan nggak boleh gitu. Alasannya karena laki-laki itu biasanya tidak bisa dipengaruhi sama perempuan. Dia bisa memimpin begitu. Kalau perempuan nggak boleh gitu. Begitu. Dan barangkali juga ada harapan balik kalau laki-laki itu lama-lama istrinya bisa ikut. Jadi masuk Islam. Begitu. Fi nikahin sahihin. Di dalam pernikahan yang sahih. Sebut wati itu. Ini bahasa jorok nggak apa-apa ya. Jadi yang disebut wati adalah menenggelamkan, tadi kebat tagibul hasyafati au qadriha. Menenggelamkan hasyafah atau zakar atau ukurannya min maqtu'iha bikubulin. Jadi kalau kalimat maktu itu ada kotok tuh kan, maktu itu apa? Putus, bukan putus. Maktu itu adalah jadi gak enak ngomongnya. Tapi gak apa-apa. Min maktu iha itu jadi kalau hasyafa itu jadi ukurannya itu kan itu tuh sampai lehernya itu. Nah itu kalau sampai segitu, masuknya sampai segitu, itu dianggap telah berjima atau ukurannya. Dikubulin di dalam parji. Wa kharaja bis sahihi al-wattu fi nikahin fasidin fala yahsulu bihit tahsinu. Jadi kalau dia itu menikah di dalam pernikahan yang fasid, itu dianggap bukan muhsan. Jadi harus pernikahan yang sah. Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Hamba laki-laki atau perempuan atau amat itu batasan hadnya itu kalau mereka melakukan perzinahan itu nisfu haddil hurri. Setengah hadnya orang merdeka. Apa setengah? Berarti tidak dirajam. Jadi cambuknya 50 kali. Begitu. Dan ini ada pembahasan bahwa amat itu setengah dari orang merdeka ini termasuk di dalam bab hudud. Ada pembahasan kemarin dalam bab talak. Talak itu amat itu hanya boleh memiliki talak 2 kali.
ada pembahasan di dalam istri, dia itu hamba itu hanya boleh punya istri 2, itu setengah lagi. Ada pembahasan di dalam apa lagi? Idah, masa idah itu kalau masa idah itu dia itu kalau ditinggalkan itu, kalau masa idah itu hanya 2 bulan. 11 ya 2 bulan. Masa idah 2 bulan. Kan kalau 2 bulan 5 hari itu kan kemarin. Kalau yang merdeka kan 4 bulan 10 hari. Ini kalau misalkan ditinggalkan suaminya. Itu setengahnya. Tamat. Wa hukmul liwati wa ityanil bahaimi hukmuz zina. Jadi hukumnya liwat itu adalah sodomi, dan hukumnya mendatangi binatang. Jadi kalau orang berhubungan sama binatang itu hukumnya sama dengan hukum perzinahan. Dan meliwat itu dibunuh. Kalau yang liwat malah dibunuh, lebih tegas lagi. Dia tidak ditanya lagi bahwa dia muhsan atau tidak, dibunuh kalau liwat. Begitu juga yang ityanil bahaim, dibunuh, termasuk binatangnya dibunuh itu. Waman watiya fi madunal farji uziro. Jadi kalau seseorang mewati selain di dalam farjinya, dia tidak dia hanya hanya ditakzir. Maksudnya kalau dia mewati berhubungan bukan pada farjinya, bukan pula pada, kalau liwat itu kan berarti pada duburnya. Jadi bukan pada itu. Maka itu dia itu hanya ditakzir. Astagfirullah. Jadi begitu. Hanya ditakzir. Jadi kalau orang zaman sekarang ya orang-orang melakukan itu, ya itu ditakzir aja, itu masalah hakim. Wala yablughu bitakziri adnal hududi. Dan tidaklah takzir itu mencapai yang paling rendah dari batasan hudud. Nah, kalau di sini beliau mengatakan begitu, takzir itu tidak sampai mencapai yang terendah dari batasan hudud. Jadi kalau hududnya itu adalah 100 atau yang setengahnya 50 tadi untuk ini hamba amat, berarti kalau takzir itu tidak sampai 50, berarti hanya ya 49 misalkan, 40 kali cambuk. Faslun, kita membahas tentang menuduh. Al-qadab fi ahkamil qadab wa wal lughatan ar-ramyu, menuduh, wa syar'an ar-ramyu bizina, jadi itu menuduh berzina ala jihati ta'yiri, karena ia tuh ingin mempermalukan. Wa idza qadhafa ghayrahu bizina fa alaihi hadful qadfi bi thamaniyati syara'ito. Salasatun minha fil qadhifi wa huwa an yakuna balighan akilan wa an la yakuna walidan lil maqdhufi. Jadi bila mana seseorang itu menuduh orang lain dengan tuduhan berzina,
falai hadful qadfi, maka bagi dia hukuman hadnya seorang penuduh. Bisa mania, bentar. Bisa maniati syaro itu. Ini kalau menurut guru kami itu syaro itu jama dari syaritotun. Jadi kalau ngambilnya dari syaritotun mu'anas, berarti dia masih mu'anas jamaknya. Kalau mu'anas berarti adatnya itu harus mudzakkar, berarti bisamani syaro itu harusnya begitu gitu kalau penjelasan dari guru. Tapi kalau di sini bisa maniati syaro itu, ya mungkin aja ngambilnya mufradnya dari syartun, mungkin dari syaro itu. Wallahu a'lam. Kita begitu aja, kita tambahan ilmu. Salasatin minha fil qadifi. Jadi ada 8 syarat. 3 syaratnya itu, 3 dari 8 itu ada fil qadifi, di dalam orang yang menuduh. Yaitu yang pertama syaratnya baligon, dia balik, akilan berakal, wa an la yakuna walidan lil makdufi, dan yang menuduh itu bukan ayah atau orang tua dari yang dituduh. Jadi kalau yang dituduh, yang menuduhnya orang tuanya, ya tidak bisa kena had al-qadab. Wa khamsatun fil makdufi, yang 5 syaratnya itu fil makdufi, di dalam orang yang dituduh berzina. Wa huwa an yakuna musliman, 1 Islam, yang kedua baligon, balik, yang ketiga akilan berakal, yang keempat hurran merdeka, yang kelima afifan, orang yang afif. Afif itu yang menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau kelihatan perempuan baik-baik misalkan dituduh berzina, biasa orang baik-baik gak kemana-mana dituduh berzina, nah ini kena. Tapi kalau orang perempuannya itu memang yang dituduh berzina itu adalah perempuan yang tidak menjaga diri, gimana ukuran tidak menjaga dirinya? Ya kalau misalkan kerjanya main di bar misalkan gitu, ya itu kan tidak menjaga diri. Atau mungkin maksudnya dianggap tidak menjaga diri kalau orangnya berpacaran, mungkin deket-deketan sama laki-laki dituduh berzina dia. Tapi kalau orangnya nggak kemana-mana, itu baru itu afif. Nah, itu kan masalah di situ. Jadi, kalau orangnya sering keluyuran, ya itu dianggap tidak menjaga diri. Memungkinkan itu dituduh tidak kena. Oh ya, karena itu. Tapi kalau perempuan biasa di rumah, kemana-mana, tiba-tiba dituduh, nah itu baru. Selanjutnya, wa yuhaddul hurru tamanina wal abdu arba'ina, dan diberi had seorang yang merdeka itu, maksudnya di hadnya apa, dicambuk 80 cambukan yang merdeka. Tapi hamba itu, nanti kembali nih bahasnya, dalam had itu hamba itu setengahnya 40 cambukan. Wa yasqutu haddul qadfi bi thalathati asya'a, dan had menuduh itu hukuman dicambuk itu gugur dengan 3 syarat. Pertama atau 3 perkara, iqamatul bayyinati, bisa dibaca iqamah, bisa dibaca iqamati bisa. Iqamatul bayyinati, yang pertama dia menegakkan bayyinah. Bayyinah itu ada saksinya. Saksi berzina itu 4 orang laki-laki menyaksikan langsung menyaksikan kejadiannya, langsung dengan matanya, langsung melihat itunya masuk atau tidaknya, langsung. Itu sulit. Atau dia mengakui, nah itu ya bukan menuduh, kalau mengakui. Au afwal maqdufi, atau dimaafkan oleh orang yang dituduh. Jadi kalau yang menuduhnya yang dituduhnya dimaafkan, yang menuduhnya dimaafkan oleh yang dituduh, ya enggak dikena. Awil li'anu fi haqqiz zaujati, atau yang dituduhnya ternyata istrinya dan suaminya melakukan li'an
maka dia gugur dari hadful qadfi, yaitu 80 cambukan itu. Yang li'an yang kemarin sudah dibahas. Faslun, kita akan membahas tentang fi ahkami al-ashribah, maksudnya meminum khamar. Wa man syariba khamran aw syaraban muskiran yuhaddu arba'ina. Barang siapa yang meminum khamar atau minuman yang memabukkan, bikin mabuk, yuhaddu arba'ina, maka dia itu diberikan had, dicambuk 40 kali. Jadi dicambuk 40 kali. Wa yajuzu an yablugha bihi 80 ala wajhi ta'ziri. Boleh juga katanya dicambuk sampai 80 kali di atas pertimbangan takzir atau arah takzir. Jadi kalau pemerintah memandang atau hakim memandang perlu diperberat dengan takzir sampai 80 kali cambukan, maka boleh. Wa yajibu alaihi bi ahadi amrayni bil bayyinati awil iqrari. Untuk bisa dicambuk itu wajib atasnya itu dengan salah satu dari dua perkara. Pertama ada bil bayyinati, adanya saksi, adanya bayinnya, ada bukti. Apa buktinya? Yaitu rajulaini yashhadani, dua orang laki-laki yang menyaksikan orang dia itu minum atau narkoba, apa aja itu. Awil ikrori, atau dia mengaku. Jadi kalau misalkan yang minum khamar yang ngaku, ya saya minum khamar, itu udah bayinah. Katanya fala yuhaddu bi syahadati rajulin wa imra'atin. Jadi kalau yang menyaksikannya ada seorang laki-laki atau dan seorang perempuan, dia tidak dikena had. Wala bi syahadati imra'ataini. Atau yang menyaksikannya dua orang perempuan, itu tidak dihad juga. Wala bi yaminin mardudatin. Tidak juga dengan sumpah yang ditolak, kalau bersumpah tapi ditolak, tidak juga. Wala bi ilmil qadi. Tidak juga dihad dengan ilmunya al-qadi. Jadi orang qadi itu tahu saya dia ini, tidak boleh itu. Tidak boleh memberikan hukum dengan ilmu. Wala bi ilmi ghairi, dan pengetahuan yang lain. Jadi harus ada saksi. Wala yuhaddu bil qai'i wal istinkahi, dan tidak diberikan had juga karena bil qai'i, karena dia muntah, wal istinkahi, dan karena ada bau khamar pada mulut. Nih kamu mulutnya bau, enggak bisa juga. Jadi kita tidak diberikan had gara-gara itu. Faslun, kita akan membahas tentang faslun tentang ahkamu qat'is sirqati, memotong atau hadnya orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Wa tuqta'u yadus sariqi bi thalathati syara'ito. Atau kalau ini bi thalathati syara'ito kata guru. Kok beda ya? Ini versi dari guru kami 6 ya. Di sini 3. Ini beda cetakan nih kali. Ini guru kami itu mengumpulkan dari 8 cetakan itu. Ini di sini 3. Wa tuqta'u yadus sariqi bi thalathati syara'ito. Kalau ambil dari saya itu bacanya bi thalathati syara'ito.
Tapi di versi ini yang dari guru kami, wa tuqta'u yadus sariqi bisitti syara'it. Ini 6, ini 3 ya. Baik, kita baca mana yang benar. An yakuna baligon, 1, dia itu balik. Akilan, 2, berakal. Wan yasriqo nisoban qimatuhu rub'u dinarin min hirji mislihi la milka lahu fihi. Dia itu mencurinya dengan ukuran yang kimahnya itu rubu dinar, 1/4 dinar. Ini baru ada pembahasan nih. Ini kayaknya harus masuk ke salah sini nih. Ini taduk balik akil. Ya, ini ketiga ini maksudnya. Ya mungkin maksud yang 3 lebih benar. Tuqta'u yadus sariqi bi thalasi syara'it. 3 syarat. Ini ya, coba. 1 adalah baligon, balik. Yang kedua akilan, berakal. Yang ketiga wa yasriqo nisoban, dia itu mencuri dengan ukuran yang sudah mencapai nisab. Nisabnya maksudnya qimatuhu rubu dinar, ukurannya itu 1/4 dinar. 1/4 kali 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Itu jadi itu ukurannya. Jadi kalau sekarang 1 emas itu harganya 1.700.000 lah, atau 800.000. Sekarang 1.800.000. Itu 1 gram kali 4,25. Berarti berapa? 7.200.000 tambah 1/4-nya. Ini gak pas ya. Itu udah 700, ya itu 7.200.000 tambah 1/4-nya. Itu adalah 6, 5, 400.000. 400.000 lebih. 450.000. Berarti 7.650.000. Nah, itu 1 dinar dibagi 4. Nah, kalau ukurannya segitu, itu berarti masuk tuh. Kalau 1 juta lebih itu 1 juta. Jadi 1.900.000-an. Nah, kalau bisa mencuri kira-kira sekitar 1.900.000, itu ukuran dinar, rubu dinar tuh sekarang. Jadi kalau dia mencurinya ukuran 1.900.000 sekarang itu, maka itu baru dia kena had, potong tangannya. Mana yang korupsi 1 miliar, 1 triliun, nah itu dipotong tangan, bunuh bahkan mungkin kan. Orang mencuri ada 300 triliun, 321. Ini udah 1.900.000. Jadi ukurannya itu adalah 1/4 dinar min hirzi mislihi, diambilnya itu dari tempat yang semisalnya. Maksudnya kalau misalkan uang itu biasanya disimpan di laci, diambil dari laci, bukan diambil dari meja misalkan. Itu kan berarti bukan tempatnya semisalnya, itu memang masih fitnah. La milka lahu fihi, yang dia tidak memiliki, tidak ada kepemilikan padanya. Jadi kalau diambil memang ada miliknya dia, ya bukan itu. Ya itu benar. Wala syubhata fi malil masruki minhu, dan tidak ada subhat pada harta yang dicuri darinya. Nah itu maksudnya
Berarti benar ini 3 syarat. Karena itu tambahan rincian itu masih di syarat yang ketiga. Ini benar dari sini. Jadi ini dari sini mungkin guru kami nyebut 6 tapi ada kelihatannya kurang pas. Wa tuqta'u yaduhul yumna min mafsalil ku'i. Dan dipotonglah tangan kanan pencuri itu bentar. Bacanya apa? Bentar. Tempat min mafsalil ku'i, dari tempat dari pergelangan ku'nya. Mafsal itu ini. Nah, jadi dipotong tuh sampai segini. Ada sendinya di situ. Mafsal itu adalah pemisah tuh, maksudnya itu adalah sendi pergelangan. Fa'in sarqasanian, kalau dia mencuri yang keduanya, qutiat rijluhul yusra, jadi disilang. Kalau dia mencuri yang kedua kali, maka dipotong kaki kirinya. Dari mana kaki kirinya? Itu ini ya, dari sini ya, dari itu tuh, dari pastinya tuh dari situ, dari sendi itu, apa namanya itu, mata itu tuh apa namanya itu, 2 mata kaki itu kan tuh sendinya. Sebentar kita baca. Mana ya? Oh ya. Bihadidatin madiyatin min mafsalil qadami. Ya benar. Jadi dari situ, dari mafsalil qadam itu artinya itu dari itu. Qadamain itu kan apa, mata kaki. Nah, itu kan itu mafsalnya, sendi itu. Fa'in saraqa thalithan qutiat yaduhul yusra. Yang ketiga, kalau dia masih mencuri, dipotong lagi tangan kirinya, yaitu. Jadi itu silang terus. Itu gimana caranya? Yang keempat, oke, kalau yang keempat sekarang. Udah 3 kali mencari nggak kapok-kapok. Fa'in saraqa rabi'an qutiat rijluhul yumna. Kalau misalkan dia masih mencuri, udah 3 kali, dipotong lagi tuh kaki yang kanannya. Itu dari itu lagi, dari sendi itu, sendi mata kaki itu. Subhanallah ya. Fa'in saraqa ba'da dalika, masih lagi mencuri. Gimana dengan caranya? Mungkin dengan mulutnya diambilnya. 5 kali dia ngambil. Uziro, maka ditakzir. Wakila yuqtalu, itu apa aja? Maka ditakzir, atau menurut pendapat lain dikatakan dibunuh. Ini saya nggak ngerti nih bacanya apa. Di sini kagak ada tuh. Cuma dibunuh, tapi ini atas sobron, maksudnya apa ya? Saya nggak tahu bacanya gimana. Kok gini? Paham? Wayuk talu apa itu? Sobron. Ini nggak ada di sini. Jadi di versi dari guru kami nggak disebutin tuh. Jadi nggak usah dibaca. Akila yuk talu, dibunuh. Tapi katanya hadis
perintah membunuhnya itu di dalam pencurian yang kelima itu telah mansuh. Ini berarti tidak diambil, tidak dianggap. Jadi ditakjir saja. Faslun, kita akan membahas tentang hadnya orang yang begal. Begal itu pemotong jalan. Wa qatta'ut tariqi ala arba'ati aqsamin. Begal jalan, pemotong jalan itu asalnya kan qati'ut tariq. Sumya bidzalika limtina'in nasi min sulukit tariqi khaufan minhu. Disebut pemotong jalan karena mereka itu mencegah manusia dari melalui jalan tersebut karena takut darinya. Waqutta'ut tariqi ala arba'ati aqsamin. Pemotong jalan itu ada 4 bagian atau tempat bentuk atau 4 bagiannya. In qatalu wa lam ya'khudul mala kutilu. Kalau dia itu membunuh tapi tidak mengambil harta, ya orang yang lewat itu tidak diambil hartanya, hanya dibunuh saja, maka kutilu, hukumannya dia dibunuh. Yang kedua, fa in qatalu wa akhadul mala kutilu wa sullibu. Kalau dia membunuh dan ngambil harta pula, nah itu lebih parah, maka hukumannya itu kutilu wa sullibu, dia dibunuh dan disalib. Jadi dibunuh, disalib, ditancapkan di tiang. Yang ketiga, wa in akhadul mala wa lam yaqtulu tuqta'u aydihim arjuluhum min khilafin. Kalau dia itu mengambil harta, merampas tapi dia tidak membunuh, maka hukumannya tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin, maka dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Yaitu katanya di sini tuqtau minhum awalan al yadul yumna warijlul yusra. Jadi potong dulu tangan kanannya, itu dari tadi dari pergelangan, dan kaki kirinya. Fa'in adu fayusrahum wa yumnahum yuqta'ani. Jadi kalau masih merampok juga, udah pincang begitu, ya dipotong tangan kirinya sama kaki kanannya. Subhanallah. Fa in akhafu sabila wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu hubisu. Kalau dia itu hanya menakut-nakuti jalan saja, tapi dia tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka hubisu wa uziru, dia ditahan dan ditakzir. Nah itu hukumannya. Wa man taba minhum qablal qudrati alaihi saqatat anhul hududu ukhidha bil huquqi. Kalau dia itu telah bertobat sebelum mereka telah bertobat sebelum pemerintah berkuasa atas mereka, sebelum mereka ditangkap, udah tobat, keburu tobat, saqatat anhul hududu, maka gugurlah had atas mereka. Mereka tidak diberikan karena udah tobat. Ukhidha bil huquqi, tetapi dia tetap dihukum pada hal yang berkaitan dengan had manusia, maksudnya hak-hak manusia. Artinya kalau dia ngambil harta, diambil hartanya, bayar harta, tapi tidak ada hak. Jadi kalau terkaitnya sama hubungan manusia itu dibayar, diambil. Nah itu ayatnya apa ya, saya lupa. Wasariqatu. Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, kita tidak bisa datangkan sekarang ya. Kalau pakai handphone saya gampang nyarinya, di sini lebih susah.
Ada APK. Baik, kita baca dulu. Faslun. Faslun, kita pasal yang lain tentang membela diri. Fi kamisyali wa itlafil bahaimi. Wa man qasada. Oh ya. Wa man kusida dijadikan ini. Wa man kusida bi adan fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala an dalika wa qatala fala dhamana alaihi. Di sini fala syai'a alaihi. Baik. Bila mana seseorang itu diganggu lah, diadan dengan gangguan fi nafsihi, di dalam dirinya. Jadi kalau seseorang itu diancam, todong misalkan, dirinya ditodong atau hartanya mau dirampas, atau harimihi, atau keluarganya, mahramnya. Jadi kalau seseorang itu mau diancam, mau dicelakakan begitu, dirinya atau hartanya mau diambil, atau keluarganya mau disakiti, faqatala, terus keduanya berperang, ribut, atau saling berperang, membela diri, gelut lah bahasa kitanya ya, dengan senjata masing-masing. Andalika, karena membela diri. Wa qatala, terus tadi yang itu malah membunuhnya. Jadi orang itu diganggu gitu, diambil hartanya, dia bela diri atau keluarganya, terus dilawan, dan yang melawannya malah membunuh. Fala syai'a alaihi, atau bahasa di sini fala dhamana alaihi, maka dia tidak menanggung. Maka dia itu tidak ada kewajiban apapun. Mereka kan hanya membela diri. Membela diri itu boleh artinya. Jadi walaupun sampai membunuh, ya tidak dikisos. Wala raqibid dabati dhamanu ma atlafathu dabatuhu. Nah, sekarang pasal ini tambahan diri. Bagaimana kalau orang itu mengendarai kuda misalkan? Terus kuda itu merusak tanaman yang itu melewati itu. Makanya dia wala raqibid dabati, terhadap penunggang kendaraan, kuda, motor, mobil. Dhamanu ma atlabathu dabatuhu, maka dia wajib menanggung apa yang dirusak oleh kendaraannya. Kuda misalkan lewat ke tanaman orang, harusnya dibayar tuh. Ini sekarang tuh banyak tuh cerita tuh sekarang orang-orang yang suka trekking itu loh, yang lari, yang pakai motor itu ke gunung-gunung, rusak tanaman orang, nggak mau bayar. Itu kan nggak boleh itu namanya merugikan orang lain. Itu tetap harus membayar. Faslun. Sekarang masalah kaum bugot. Wa yuqatalu. Sekarang hukum bugot. Bugot itu adalah firqatun muslimuna mukhalifuna lil imanil adili. Jadi bugot itu adalah kelompok dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihi imam yang adil. Jadi secara mufradnya dari bugot atau dari kata bagin, minal bagi. Jadi asalnya dari bagin, orang yang melampaui batas. Wadzulmu. Jadi bugot itu adalah orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Bugot itu melampaui batas artinya.
tapi dia terkait dengan harta. Terkaitnya dengan harta. Jadi ada terkait dengan dunia, itu yang dijelaskan oleh guru kami. Wa yuqatalu ahlul baghi bi thalathi syara'it. Ini guru kami bisa sati syara'it. Ini sebenarnya kalau benar dari syara'itun berarti bisa latih. Pendapat beda-beda. Baik. Wa yuqatalu ahlul baghi bi thalathi syara'it. Ahlul bugot itu diperangi dengan 3 syarat. Pertama, an yakunu fi manaatin. Mereka itu ada di dalam kekuatan. Jadi memang kalau dia punya kekuatan ya diperangi. Jadi bugot itu ya dia punya kekuatan baru bugot. Wan yakhruju an qabdatil imami, dan dia itu keluar dari imam, ketaatan terhadap imam. Jadi itu bugot. Yang ketiga, wa an yakuna lahum ta'wilun sa'igun. Dan mereka itu memiliki takwil yang sa'ig, yang memungkinkan. Jadi kalau bugot itu terkait dunia. Jadi ada kemungkinan, sisi kemungkinan bahwa dia itu kemungkinan benar gitu. Itu namanya bugot. Beda sama khawarij. Kalau khawarij itu dia terkait keyakinan, bedanya itu. Kalau bugot itu terkait dunia, dia itu misalkan ada yang dia tuntut. Wala yuqtalu asiruhum. Kalau misalkan bugot itu sudah ditangkap, tidak dibunuh. Dari tawan tidak bunuh. Wala yugnamu maluhum. Hartanya tidak dijadikan ghanimah, tidak kita ambil terus kita bagi-bagi, tidak. Itu masih kaum muslimin. Wala yuqaddaf wala jarihihim. Kalau mereka luka, kita obatin, tidak ditambah luka, dicincang, jangan. Baik. Faslun, kita bahas tentang murtad. Ar-ridah. Ar-ridah itu afhasyu anwa'il kufri katanya. Paling jeleknya dari bentuk kekufuran, maknanya secara lugatan adalah ar-ruju'u an syai'in ila ghairihi. Kembali dari sesuatu kepada yang lainnya. Jadi murtad itu kembali dari Islam kepada kekufuran, murtad kembali. Wa syar'an itu qatul islami biniyati kufrin au qawlin kufrin au fi'li kufrin. Kasujudin li sanamin sawa'an kana ala jihatil istihza'i awil inadi awil i'tiqadi. Jadi secara syarat adalah memutus keislaman dengan meniatkan kekafiran, dengan niat kafir atau ucapan kafir atau perbuatan kafir seperti sujud terhadap patung. Sama saja mau itu dianggap sebagai
bercanda atau karena inat. Kalau ada inat itu apa? Pembangkangan atau karena i'tiqad. Waman irtadda anil islami ustuti basalatan. Barang siapa yang murtad keluar dari Islam, maka dia itu diminta tobat sebanyak 3 kali. Fa in taba, kalau dia tobat kita terima. Wa ila qutila walam yugassal, kalau dia tidak mau tobat maka dibunuh dan tidak dimandikan, maksud dikuburkan. Walam yusalla alaihi, dan tidak disalatkan atasnya. Wala yudfan fi maqabiril muslimina, dan dia tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin karena hukumnya hukum kafir. Faslun, kita ngebahas tentang hudud orang yang meninggalkan salat. Wa tarikus salati ala darbaini, orang yang meninggalkan salat itu ada 2 jenis, 2 bagian. Ahaduhuma an yatrukaha ghairu mu'taqidin liwujubiha. Ada orang yang meninggalkan salat tanpa meyakini wajibnya salat. Jadi dia itu kenapa ninggalin salat? Oh, wajib salat, gak wajib kok. Nah, kalau ada begitu, fa hukmuhu hukmul murtadi, hukumnya hukum murtad. Itu tadi diminta tobat dia 3 kali. Dia harus sholat dan meyakini sholat itu wajib. Kalau tidak maka dia dibunuh. Tadi hukum murtad tadi. Tidak dimandikan, tidak disolatin, dan tidak dikubur di kuburan kaum mukminin, kaum muslimin. Yang kedua, wasani, yang kedua itu an yatrukaha kasalan. Dia itu meninggalkan sholat karena kasalan, karena malas saja. Mu'taqidan liwujubiha, tapi dia meyakini bahwa salat ini wajib. Maka fayustatabu, maka diperintahkan untuk bertobat, untuk salat. Fa in taba wa salat, kalau dia bertobat kemudian salat, ya udah kita terima. Itu kan dia udah tobat. Wa ila qutila haddan, kalau dia tidak mau bertobat juga, tidak mau sholat, malas aja, itu dibunuh haddan, sebagai suatu had. Nah, itu subhanallah ya. Banyak yang dibunuh kalau begini caranya orang-orang kita nih. Iya kan? Banyak yang meninggalkan sholat. Banyak yang dibunuh. Jadi dibunuhnya itu haddan, karena had, bukan kekafiran. Jadi katanya la kufron, dibunuh karena had aja. Tapi ini bukan kafir. Dan wa kana hukmuhu hukmal muslimina fid dabni wal ghusli was salati. Tapi kalau dia dibunuh karena dia tidak mau sholat, dan tidak mau sholatnya karena merasa malas, maka itu hukumnya itu hukum kaum muslimin. Maka dia dimandikan, disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Maka itu hukumnya sama dengan hukum kaum muslimin, bidabni wal ghusli was salati. Dalam penguburannya boleh dikuburkan di penguburan kaum muslimin, dimandikan biasa, dan was salati, disolati. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.